Bapak Ibu yang kami kasihi, dan secara khusus kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan untuk Dies Natalis yang ke-20 ini dan juga wisuda. Dan kami bersyukur oleh karena dukungan daripada Bapak Ibu yang kami sangat hormati yang pada pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kami. Kami tidak tahu bagaimana menemukan kata-kata yang tepat khususnya untuk terima kasih oleh karena selama 20 tahun kita melihat Tuhan sudah menggerakkan beberapa orang yang mengerti akan visi dari sekolah ini. Mengerti bahwa sekolah ini didirikan semata-mata bukan hanya untuk menjadi salah satu sekolah daripada ratusan sekolah lain di Indonesia ini. Tetapi kita ingin betul-betul meresponi akan challenge tantangan pelayanan yang makin hari makin begitu sulit. Sehingga kita itu percaya perlu ada sekolah yang kita laksanakan dengan integritas yang baik, di mana kita ingin supaya standar kita itu merupakan standar yang bisa melengkapi anak-anak Tuhan untuk menghadapi akan challenge di dalam kehidupan ini. Jadi untuk pagi hari ini memang secara khusus topik yang saya pilih itu adalah ada tertera di sana dan juga saudara juga sudah mendapatkan akan newsletter. Di sana saya sudah uraikan sebagian tetapi isi khotbah ini tidak sama dengan itu. Jadi mengenai faith and theodicy. Dan untuk itu mari kita melihat. Bagi yang membawa Alkitab, saya ingin mengajak saudara melihat satu bagian atau dua bagian dari Alkitab. Dan sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, meskipun mata jasmani kami tidak memandangi akan kehadiran-Mu yang kudus bersama dengan kami. Tetapi di dalam iman kepada janji Tuhan Yesus Kristus sendiri, kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Dan tidak ada hal yang lebih berharga di tengah segala kegiatan-kegiatan kami, kecuali kami tahu Tuhan hadir, Tuhan berkenan, Tuhan rela, dan mau menerima akan segala sesuatu yang kami lakukan ini sebagai persembahan dari hati kami kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membukakan Alkitab ini dan kami ingin sekali untuk memikirkannya di dalam topik yang kami sudah lihat, kami sudah baca sebagian melalui newsletter. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong supaya waktu yang tersedia di depan ini betul-betul akan melengkapi kami semua untuk memahami mengenai hal-hal yang memang diperlukan khususnya bagi wisudawan dan wisudawati. Dan secara umum bagi kami semua. Tuhan terimalah syukur kami. Dengarkan seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca dari Matius pasal yang ke-22. Matius 22 mulai ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-40. Ini kata-kata dari beberapa orang yang sebetulnya motivasinya tidak baik, tetapi Tuhan memberikan jawab, sehingga dari jawab itu kita bisa mengerti sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran Allah. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian saya akan membaca salah satu bagian daripada khotbah di bukit dari Matius pasal yang ke-5
ayatnya yang ke-43 dan beberapa ayat setelah itu. Matius pasalnya kelima ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata-kata yang sangat menakutkan sekali, oleh karena kita tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Saudara, setiap kali wisuda dan apalagi kita itu kali ini melakukan Dies Natalis yang ke-20 dari sekolah ini. Saudara, saya bertanya-tanya di dalam hati sudah 2 bulan yang lalu ini, apa yang sebetulnya kami STT hari ini lakukan? Apa kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ternyata jawabannya tidak mudah, saudara. Memang selalu ada hal-hal yang bisa disyukuri, tetapi itu tidak unik milik iman Kristiani, saudara. Bahwa sekolah ini masih bisa eksis. Dan eksistensinya itu sudah bisa bertahan. Sekarang ini sampai 20 tahun. Dan rasanya tahun-tahun depan ini masih kita boleh ada. Sekolah ini juga ada unsur yang kita itu sebut sebagai growth, pertumbuhan. Kalau kita lihat 20 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah banyak sekali pertumbuhan yang kita itu lihat. Kita juga akui bahwa sebetulnya sekolah ini juga punya contribution tertentu untuk gereja, untuk masyarakat. Ada. Tetapi saudara-saudara, saya menemukan bahwa alasan-alasan seperti ini masih menjadi common grace. Jadi anugerah umum saja. Yang sebetulnya orang agama lain juga bisa punya dan mereka lakukan. Begitu. Sehingga kalau saya ditanya itu apakah ada alasan untuk bersyukur yang unik, memang milik orang beriman di dalam Tuhan Yesus. Saya menjadi gopo, saudara. Oleh karena seharusnya yang disyukuri adalah jikalau selama 20 tahun ini, sekolah ini makin lama itu makin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Makin mengasihi Dia. Dan hidup kita ini adalah hidup dari orang-orang yang berbuahkan buah roh. Baik kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, belas kasihan, kelemah lembutan. Nah, untuk itu saya jadi gemetar. Oleh karena apa? Apa betul
Sekolah ini ada itunya. Nah, saya memang pribadi yang cenderung sangat kritikal terhadap diri sendiri, saudara. Jadi sejak 2 bulan yang lalu, saya mulai terbeban untuk memikirkan mengenai satu kata ini, yaitu teodisi. Teodisi itu sebetulnya istilah teologi ya, yang sebetulnya pengertiannya adalah membela Allah, pembelaan terhadap Allah. Nah, di dalam newsletter saya ada sebutkan dari kata theos dan dike. Dike itu justice. Tapi pengertiannya adalah bagaimana kita tetap bisa menghormati, mengasihi, menyembah Allah dengan tulus. Jikalau realitanya hidup ini diwarnai dengan begitu banyak kehadiran daripada evils, hal-hal yang jahat. Dan kadang-kadang itu, hal-hal yang jahat itu dialami oleh orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Dan teodike itu, teodisi itu biasanya dikaitkan dengan masalah itu. Tetapi saya percaya saudara, segala sesuatu yang sekolah ini lakukan, termasuk nanti setiap wisuda dan wisudawan itu lakukan, sebetulnya membela Allah. Saudara belajar selama bertahun-tahun di tempat ini untuk mengenal Dia. Untuk mengenal akan kebenaran firman-Nya, meyakininya, menghidupinya, dan kemudian mengatakan, memberitakan kepada orang lain di dalam kata dan perbuatan. Bahwa apa yang benar-benar saudara yakini adalah benar-benar itu benar. Jadi ini teodisi. Nah, apa betul seperti itu ya? Bagaimana dengan sekolah ini ya? Apakah betul sekolah ini sudah melengkapi kalian beberapa belas ini untuk bisa membela Allah itu dengan benar? Nah, saya melihat akan beberapa hal ini. Kami mencoba untuk melihat sekolah ini punya banyak hal. Ya kan? Kami punya jajaran faculty members, dosen-dosen, yang menurut ukuran umum itu cukup baik. Saudara kami sudah mempunyai kira-kira 10-11 orang doktor S3 yang bukan doktor kacangan yang bisa dibeli di pinggir jalan. Yang betul-betul doktor, PhD. Kami mempunyai akan facility dari sekolah ini yang kemungkinan itu mungkin salah satu yang terbaik dari beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Perpustakaan itu budgetnya itu setiap tahun itu minimal 400 juta. Saya khawatir kalau ada sekolah lain yang bisa lebih dari itu. Kami pilihin kadang-kadang sampai 3-4 hari saya sama Bu Esther itu khusus. Kami punya langganan. Semua yang diterbitkan tahun 2010, kemudian 2011. 1 bulan sebelumnya kami sudah telepon. Kami diberi satu ruangan penuh buku yang terbit tahun 2011. Kami pakai waktu 3-4 hari khusus pilihin satu demi satu. Sekolah ini juga melakukan penggembalaan. Mungkin sekolah lain tidak. Tetapi bagi yang kami melihat tidak ready untuk menjadi seorang konselor, menjadi seorang hamba Tuhan, kami haruskan ikut konseling 1 tahun penuh. Dan belum tentu lulus. Jadi sekolah ini mencoba untuk berbuat sebaik mungkin. Tapi pertanyaannya, apa menghasilkan pribadi-pribadi
yang bisa membela Tuhan dengan tulus dan benar. Nah, kenapa pertanyaan itu? Karena ternyata tidak selalu begitu. Di dalam hidup ini, tidak semua hal yang baik menghasilkan hal yang baik. Itu aneh sekali hidup ini. Jadi dengan mutu sekolah yang baik, nanti muncul individu-individu yang arogan, besar kepala, sombong, tidak bisa kerjasama dengan orang, merasa berhak. Waduh, bagaimana ini? C.S. Lewis itu pernah mengatakan satu kalimat yang baik, ya. Virtue which is unchecked is more dangerous than blatant evil. Kebajikan yang tidak pernah dicek, meskipun niatnya baik, meskipun bahannya sangat baik, bisa berbahaya sekali. Bisa lebih berbahaya daripada blatant evil, kejahatan yang terang-terangan. Nah, Keith Leonard itu juga pernah mengatakan kalimat mirip ini seperti ini. Dia mengatakan bahwa knowledge which is unorganized. Jadi pengetahuan yang tidak diorganize dengan bagus will be easily defeated by evil. Gampang sekali dikalahkan oleh kejahatan. Termasuk kejahatan di dalam batin kita sendiri. Jadi ternyata tidak semua hal yang baik menghasilkan yang baik. Yang lain lagi. Saya melihat di dalam sejarah gereja itu hal yang, waduh, bagaimana kok begitu gitu ya. Reformasi semua orang mengakui Roh Kudus yang kerja, sehingga Zwingli, Luther, Calvin membuat suatu reformasi. Tetapi saya melihat di dalam sejarah Calvin maupun Luther tidak berhasil untuk bagaimana mendidik jemaatnya. Sehingga akhirnya yang terjadi itu adalah gerakan Lutheran dan Reform yang proteksionistik. Apa ngerti? Sehingga cintanya itu hanya kepada formula-formula doktrin yang digariskan baik Luther maupun Calvin. Sehingga mereka itu tertutup untuk possibility yang baru. Nah, segala sesuatu yang gereja mainland saat itu lakukan, misalnya saja gereja Katolik saat itu mainland itu membuat counter reformation, melawan reformasi. Tidak semuanya buruk. Banyak hal yang sangat excellent. Sehingga menghidupkan ordo-ordo yang dulunya kerjanya kurang baik. Misalnya Fransiskan, Dominikan, dulunya tidak baik. Sekarang muncul orang-orang dengan pola pikir baru. Fransiskus Assisi siapa? Tetapi ini orang-orang Reform dan Lutheran. Tutup mata, tutup telinga. Proteksionistik. Segala sesuatu yang dari sono itu must be wrong. Waduh, ini berbahaya sekali, saudara. Nah, gereja ini seperti ini. Nah, selalu cenderung untuk menutup diri. Sehingga tidak bisa belajar hal-hal yang baru. Meskipun mereka itu sebetulnya itu mewarisi akan hal-hal yang solid sekali. Baik dari Luther maupun Calvin. Yang ketiga, lebih menakutkan lagi, saudara. Di dalam sejarah gereja ini, kesetiaan manusia kepada imannya itu seringkali itu efeknya jelek sekali, saudara. Apa maksudnya? Saya kutip beberapa. Harry Emerson Fosdick. Ini yang juga ditulis ya, dikutip oleh Karen Armstrong. Armstrong dari The Battle for God. Yang mengatakan tidak ada suatu kejahatan yang lebih jahat daripada
Orang beragama mengatasnamakan imannya, tetapi untuk membenci dan membunuh orang lain. Jadi Harry Emerson Fosdick itu mengatakan, there is not a more destructive force on earth than religious person condemn others out of a sense of service to God. Nah, saudara, sejarahnya luar biasa. Ini Gerald Mann itu dalam bukunya Seven Deadly Sin itu mengatakan kalimat seperti ini. Orang-orang yang setia itu, orang-orang Kristen itu kemudian itu menjadi ngapain? Mereka itu menjadi God's Gestapo. Seperti zamannya Hitler itu. Jadi people who consider themselves guardian of faith, the sniffer out of heresy. Demi imannya, demi yang diyakininya, rela membenci dan membunuh saudara-saudara seimannya. Dan celakanya, sejarah itu tidak menutupi realita itu. Termasuk John Calvin, yang saya kagumi. Pada saat dia menjadi pemimpin dari Protestan Geneva Governing Council, tahun 1553, dia mengambil keputusan untuk membakar hidup-hidup Michael Servetus. Oleh kenapa? Michael Servetus ini mempunyai sesuatu pandangan mengenai Trinitas yang baru. Dibakar hidup-hidup. Yang bakar siapa? Bapak gereja kita, John Calvin. Pasti dengan keyakinan iman untuk membela kebenaran. Tapi menjadi begitu jahatnya, mengerikan sekali. Nah, sebelum tahun itu John Hus, itu kalau seperti Servetus itu seorang historian, ahli bahasa Latin, Hebrew, and Greek. Nah, John Hus ini juga begitu. Dibakar hidup-hidup. Itu seperti reformator sebelum adanya reformator. Tahun 1415. Yang bakar hidup-hidup siapa? Hanya oleh karena teologi pikirannya mengenai gereja, saudara. Lain daripada yang dianut gereja. Hanya oleh karena pikirannya mengenai Eukaris, mengenai perjamuan kudus. Yang beda daripada yang dianut gereja. Yang membakar adalah pemimpin-pemimpin gereja. William Tyndale tahun 1535 dibakar hidup-hidup kenapa? Menerjemahkan Alkitab. Supaya orang Inggris punya Alkitab bisa baca in English. Mengerikan sekali. Saya sangat takut. Apa yang dilakukan dengan ajaran yang solid? Kurikulum yang bagus, konten yang bagus, disiplin yang tinggi dari sekolah ini. Lalu saudara lebih cinta ajaran, prinsip ajaran ini. Dan tidak mengerti sebetulnya yang sedang terjadi dalam jiwa saudara dan saya. Faith and theodicy. Saudara mesti pikirkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang pertanyaannya itu, bagaimana kita tahu bahwa faith, iman kita itu bisa menolong, ya kan? Teodisi, pembelaan kita terhadap Tuhan itu dimurnikan dari kontaminasi natur dosa yang ada pada semua orang. Dalam dirimu, dalam diriku. Bagaimana ini? Sekolah ini tidak berani memwisuda orang itu lalu pikir oleh karena sudah lulus, ya hak lulus. Nggak bisa kita. Ini masalah spiritual. Kita mesti belajar dari sejarah. Saudara ngapain nanti? Di luar sana, di masyarakat.
Bagaimana iman itu bisa menolong supaya teodisi ini murni. Pembelaan saudara terhadap Tuhan ini baik. How? Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama saya pikir kita perlu pikirkan ini. Iman itu apa sih? Kita mengatakan bahwa iman anugerah. Faith is an inevitable phenomenon. Gejala yang tidak bisa kita hindari. Sudah hadir. In which one is positioned before God. Tahu-tahu seorang sudah ditempatkan di hadapan Tuhan and only has one choice. Dan cuma punya satu pilihan. That is to worship Him. Nah, faith itu anugerah. Faith itu bukan natural. Bukan keputusan kita. Bukan kemauan kita. Di dalam Filipi pasal 1 itu disebutkan. Dia yang memulai sesuatu. Dia yang terus akan menyempurnakannya. Dalam Filipi pasal 2. Dia yang memberikan will. Will to believe. Dia yang memberikan hak to work you out your belief. Luar biasa sekali. Jadi faith itu completely grace. Itu bukan milik kita. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kalau you believe in Jesus Christ. Kalau betul believe, maka beliefnya itu 100% dari Tuhan. Kenapa? Dikatakan segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagimu untuk percaya. Tidak pernah muncul dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Tahu-tahu kamu percaya. Nah, kalau sudah mengerti faith, sudah akan tahu. Keyakinan iman tidak sama dengan keyakinan akan kebenaran doctrinal truth. Nah, harus hati-hati ini. Keyakinan iman tidak sama dengan keyakinan akan kebenaran doctrinal truth. Meskipun doctrinal truth itu yang ngajarin Calvin, Luther. Ya mesti hati-hati. Tokoh-tokoh reform yang top-top. Waduh, saudara mesti hati-hati. Oleh karena keyakinan iman ini completely dari Tuhan. Padahal doctrinal truth ini itu adalah subjektif. Manusianya ini yang ngutik-ngutik, yang mencoba untuk melihat, menafsirkan, lalu yang cocok dengan logikanya sendiri, cocok dengan kebutuhannya sendiri, diformulasikan dalam doktrin. Nah, keyakinan iman tidak sama dengan keyakinan akan doctrinal truth. Meskipun sekolah ini namanya Reform Injili, saya sangat sedih sekali jika saudara itu mempercayai doctrinal truth itu dengan kepercayaan yang sama kuatnya terhadap saudara mempercayai Tuhan Yesus. Nah, sehingga kita harus hati-hati semua. Keyakinan iman is gift. Doctrinal truth itu adalah rekayasa manusia. Memang keyakinan iman tidak mungkin ada tanpa doctrinal truth. Ya, tidak mungkin ada. Harus ada formulanya yang kita percayai itu apa. Tetapi saudara harus tahu mana yang lebih penting dari dua hal ini. Kalau saudara betul itu mempunyai keyakinan iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, saudara akan tahu doctrinal truth yang saudara percayai itu open-ended. Artinya, tidak pernah titik. Tidak pernah. Selalu terbuka untuk something new. Nah, begitu saudara sudah memutlakkan sesuatu, saudara sedang memasukkan doctrinal truth itu dalam wadah natur dosamu. Nah, saudara dan saya siap untuk menjadi Gestapo ini. Ya, yang hanya memperjuangkan gerakan. Waduh, berbahaya sekali. Sekolah ini tidak didirikan untuk itu. Saudara harus tahu. Makanya orang-orang kita pun yang kita utus ke sekolah lain, yang bukan reform, mau pergi saya sudah ngomong, lu mau kerja di sana, you jangan menyebut nama reform lagi. Karena apa? Tuhanmu bukan reform. You harus menjadi seperti mereka. Cuma ajaranmu. Jadi istilah, wah saudara tidak perlu. Nama,
Tidak perlu. Label. Saudara mesti buang. Lupakan STT hari ini pada saat saudara sudah lulus dari sini. Lupakan Yakub Susabda, lupakan dosa-dosa ini. Cintailah Tuhanmu. Oleh karena memang begitu. Karena iman itu anugerah. Sehingga Fowler itu mengatakan, orang itu imannya itu levelnya itu individuatif reflektif, kenal Kristus gitu ya. Mempercayai Kristus, tidak cukup. Kenapa? Barangkali dia masih belum berani to invite the unknown. Itu istilah dia. Mengundang yang belum dia tahu. Kenapa? Our God is living God. Jadi kalau living God, dia menyediakan begitu banyak hal yang sekarang sini saudara belum tahu. Sehingga saya orang reform, saya mengakui di dunia cuma ada satu gereja. Sehingga saya tidak akan tertutup untuk juga belajar dari yang non-reform, dari Wesleyan, dari Katolik. Ya, karena Tuhan juga berbicara melalui mereka. Nah, saudara mesti hati-hati. Sehingga saya membaca tulisan Henry Nouwen. Waduh, saya temukan begitu banyak sentuhan-sentuhan dari Tuhan yang saya tidak pernah dengar dari orang-orang Protestan. Never. Yang mencelikkan mata rohani saya. Membuat saya gemetar. Jadi, doctrinal truth itu pelengkap. Nah, orang yang hidupnya sebetulnya betul sudah memiliki akan iman yang dianugerahkan ini, dia menghadapi realita hidup apapun juga. Hatinya dituntun Roh Kudus. C.S. Lewis itu, pada suatu hari istrinya setelah menderita kanker itu meninggal dunia. Berbulan-bulan dia luar biasa syoknya, sedihnya luar biasa. Dia minta supaya jangan meninggal. Ternyata meninggal juga. Tapi dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara. Ini orang yang beriman dan anugerah. The conclusion I dread. Konklusi yang saya takuti. Is not so there is no God after all. Saya sudah minta. Konklusi yang aku takuti itu bukan, oh finally aku tahu tidak ada Allah. No. But, so this is what God is really like. Jadi saya baru tahu sekarang, Tuhan itu seperti apa. Yang tidak menjawab doaku. Yang membiarkan aku menangis. Yang meninggalkan akan jiwaku tersobek seperti ini. Dia tidak akan kehilangan pegangan kepada Tuhan. Karena orang yang mendapat anugerah iman itu, dia itu tidak punya prejudis. Lain halnya dengan seorang Yahudi yang namanya Harold Kushner. Ini dalam bukunya When Bad Thing Happen to Good People. Ya kan? Nah, dia ternyata Harold Kushner ini menderita sekali oleh karena anaknya yang dia cintai itu menderita progeria. Itu Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Itu sebetulnya penyakit prematur aging syndrome. Jadi anak kecil ada keriput-keriput seperti orang tua. Dia sudah minta, akhirnya meninggal juga anak ini. Waduh, dia sedih sekali. Tapi dia mengatakan kalimat ini karena dia bukan orang yang percaya. Dia mengatakan kalimat, God is indeed all good. Tuhan itu memang betul semuanya baik. But not all powerful. Tetapi dia tidak lalu berkuasa atas segala-galanya. God always mean well. Dia selalu maksudnya baik. But simply cannot make things come out right. Tetapi dia tidak berdaya untuk membuat hal-hal yang dia maksudnya baik jadi baik. Some crucial matter remain beyond God's control. Beberapa hal yang krusial sebetulnya Allah tidak berdaya. Rasanya betul ya. Kita jujur aja di hadapan Tuhan ini. Kadang-kadang begitu rasanya.
Lukas 19 Yesus itu menangis. Melihat Yerusalem yang akan hancur. Dan dia tidak berdaya. Rasanya betul ya. Tapi saudara jangan begitu. 2 kali Yesus menangis. Yang kedua di dalam Yohanes pasal ke-11. Dia menangis. Melihat akan saudara-saudara Lazarus itu sedih sekali. Dan dia berbuat sesuatu. Membangkitkan Lazarus. Nah, ngapain sih Pak Yakub kok ngomongin? Nah, saudara melihat hal yang menyedihkan. You jangan percaya perasaan dan instingmu sendiri. You jangan percaya pikiranmu sendiri. You jangan mencoba memahami Allah itu dengan apa yang kamu punya. Sehingga menarik kesimpulan itu phenomenologically. Suatu konklusi yang prematur namanya. Makanya orang yang beriman. Yang dianugerahkan Tuhan. No matter what. Apapun juga. Tidak pernah punya prejudis terhadap Tuhan. Dietrich Bonhoeffer itu dalam salah satu suratnya Letters from Prison. Nah, dia mengatakan kalimat seperti ini. God is weak and powerless. Allah itu lemah dan tidak berdaya. In the world. And that is precisely the way. Even the only way He is with us to help us. Allah itu adalah Allah yang menghadirkan dirinya weak dan powerless. Dan itu yang dia pilih. Untuk menyertai aku. Untuk menolong aku. Untuk menguatkan aku. Ini adalah orang yang mempunyai imannya dianugerahkan Tuhan. Sama seperti Habakuk. Dan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Dia tahu itu. Jadi faith and theodicy. Gunanya apa sih untuk kita itu pelajari yang pertama ini? Saudara di tengah dunia yang ada ini, saudara mesti waspada dengan sungguh. Oleh karena keyakinan iman itu tidak sama dengan keyakinan akan doctrinal truth. Dan saya khawatir sekali sekolah ini memakai nama Reform Injili. Lalu saudara berpikir, sekarang di tempat ini saudara sedang direformkan. Waduh, saya tidak pernah mereformkan orang. Oleh karena saya tidak meyakini itu. Saya orang reform. Tapi saya tidak meyakini bahwa reform the only theology yang diperkenan Allah. Saya tidak meyakini itu. Saya seorang reform. Saya tidak meyakini bahwa reform hanya the only theology yang diperkenan Allah. Nah, sehingga kita tahu keyakinan iman itu anugerah. Tidak sama dengan keyakinan akan doctrinal truth yang rekayasa manusia, buatan manusia. Bagaimanapun baiknya, you mesti waspadai. Kita tidak pernah menginginkan akan munculnya fanatik reform dari sekolah ini. Kalau sampai muncul itu, itulah yang paling menyedihkan di dalam seluruh sejarah STTRI. Orang terlalu cinta reform lebih dari cinta Yesus Kristus. Karena yang kedua. Nah, iman yang dianugerahkan Allah itu yang bisa menjembatani pemahaman terhadap Allah yang beyond, yang misterius, terhadap Allah yang understandable. Maksudnya apa? Oh, saudara harus hati-hati. Saudara belajar di sini beberapa tahun, saudara mulai berkenalan dengan Tuhan. Saudara berkenalan dengan Alkitab dong. Tuhan itu misterius sekali. Nah, dalam konteks teodisi, saudara harus tahu, Alkitab mengatakan seperti ini. Tuhan secara harafiah dalam Ulangan pasal 7 yang mengatakan kepada Israel, kamu mesti habisi, bunuh laki-laki, perempuan, anak-anak dalam Ulangan pasal 7. 7 bangsa Kanaan. Dalam 1 Samuel pasal 15, itu ketika Saul itu mencoba untuk sedikit lenient. Tuhan marah sekali. Habisi laki-laki, perempuan, anak-anak, sampai binatang pun habisin dari mulut Allah.
Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, seorang pemuda tidak sengaja, niatnya baik. Ketika tabut perjanjian itu mau masuk Yerusalem, lembunya kepleset. Lalu anak itu usaha itu pegang supaya tidak jatuh. Langsung Tuhan bunuh orang itu. Saudara jangan tutup. Ini harafiah. Real. Di dalam Bilangan pasal yang ke-15, ada seorang perempuan, mungkin sudah tua, hari Sabat pungutin ranting untuk masak. Dia lupa, rupanya pikun. Hari Sabat tidak boleh masak. Dibawa ke Musa. Musa tanya Tuhan, Tuhan ngomong apa? Bawa orang ini keluar perkemahan. Rajam batu sampai mati. Ngeri sekali. Is that our God? Yes. Jangan salah mengerti. Tapi kalau iman yang dianugerahkan, dia tidak percaya bahwa pikirannya sendiri itu bisa mengerti itu. Nah, kalau iman itu dianugerahkan Tuhan, tidak percaya perasaannya sendiri yang bisa menilai. Tidak percaya bahwa aku ngerti itu. Tidak percaya. Meskipun itu harafiah di sana, tapi iman yang dianugerahkan Tuhan akan membuat orang itu terus masuk di dalam apa? Proses menemukan bahwa God is really good. Dia adalah Allah yang memakai ribuan variabel untuk mempertimbangkan tindakan itu. Ribuan variabel. Dan saudara dan saya cuma 1-2 variabel. You jangan mengatakan, saya ngerti. You tidak mengerti. Meskipun harafiah ada di sana. You jangan mengatakan, saya mengerti. Saya tidak mengerti. Ini ajibnya. Orang yang mendapat anugerah iman, dia tidak akan terikat dengan doctrinal truth. Meskipun peristiwa Usa mau di baik John Frame maupun R.C. Sproul, silakan jelaskan sampai tuntas. Tetap menyisakan kegelisahan batin manusia. Doctrinal truth tidak pernah menyelesaikan ini. Paling-paling mengatakan memang kesucian Allah tidak bisa dicemari. Masa menyelesaikan? Nonsen. Hati manusia tetap gelisah dan merasa beruntak. Allah kita itu Allah yang mempunyai, yang hidup di dalam waktunya sendiri. Kairos. Nah, di dalam waktunya sendiri itu, He is unknown. Saudara jangan salah mengerti. Meskipun Alkitab ada bagian-bagian yang menyingkapkan, tetapi tidak pernah saudara bisa selesai untuk mengertinya. Tetapi Allah yang hidup di dalam waktunya sendiri. Oleh karena kasihnya, Dia yang immutable, yang tidak pernah berubah ini, make himself mutable. Menjadikan dirinya manusia yang bisa berubah. Yang 1 Yohanes 1 bisa mengatakan, bisa dilihat, bisa diraba. Luar biasa ya. Nah, di dalam konteks inilah, di dalam konteks kronos inilah, saudara boleh bertanya, saudara boleh tidak terima, saudara boleh marah sama Allah. Saudara boleh menggerutu kepada Allah. Kenapa? Boleh. Oleh karena memang Tuhan mengizinkan itu, supaya nyatalah siapa orang dapat anugerah, siapa yang tidak. Yang dapat anugerah ini, meskipun pikirannya gelisah, dia tidak pernah prejudis terhadap Tuhan. Dia akan mencari terus. Sampai menemukan bahwa God is good. Dan Allah itu betul-betul baik. Nah, John Calvin tadi sudah saya kasih rekod kurang baik. Tapi perjalanan Calvin itu progresif. Bagus sekali, saudara. Sehingga akhirnya kalau sudah perhatikan dalam hidup Calvin banyak mengalami kesulitan, persecute dari orang-orang di sekelilingnya. Dan dia mengatakan kalimat seperti ini. God, thou bruised me. Engkau itu melukai aku. But because it is you, it is okay. Jadi, aku tahu engkau yang melukai aku Tuhan. Tapi karena engkau,
It's okay. Aku akan terima. Nah, saudara kita berada dalam dunia yang seperti ini. Kadang-kadang Tuhan itu hadir dengan tindakan-tindakan yang tidak fair. Tidak masuk akal. Dan saudara mesti hati-hati. Oleh karena ini diizinkan justru untuk memurnikan imanmu itu iman yang dianugerahkan atau cuma agama. Kalau imannya dianugerahkan, you tidak akan goyah. You akan mencari jawaban sampai menemukan bahwa God is indeed a good God for me. Saya melihat Alkitab mengingatkannya, kadang-kadang hal yang evil hadir dalam hidup kita ini nantinya. Itu bukan oleh karena kesalahan orang lain. Seringkali kesalahan kita sendiri. Kita harus hati-hati. Saudara-saudara, kita itu menyembah Allah yang hidup. Dengan integritas. Oleh karena apa? Tuhan seperti ingin kita itu hidup tulus. Thou bruise me, Lord. Engkau menganiaya aku. Mengizinkan aku dipersulit, but because it is you, it is okay. Makanya tadi dalam Matius tadi disebutkan ya. Theodisi is antropodisi sebetulnya. Membela Allah yang membela manusia, tapi bukan membela manusia dalam arti yang lemah-lemah yang apa. No, you harus hati-hati sungguh. Dalam Matius pasal 25 dikatakan jikalau kamu melihat saudaraku yang hina, apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatanmu terhadap aku. Lalu mereka kata, Tuhan kapan aku melihat engkau itu lapar, haus, buta, ya, telanjang, miskin, dalam penjara, sakit. Oh, apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang seperti itu, perbuatanmu terhadap aku. Tapi bukan cuma ini. Saudara, kenapa saya tadi membaca Matius pasal 5? Termasuk orang yang memusuhi kamu. Orang yang menjahati kamu. Orang yang tidak suka kamu. Yesus mengatakan, apa gunanya kamu mengasihi orang yang cuma suka kamu? Bedanya apa dengan orang non-Kristen? Kamu harus belajar seperti Bapakku di surga. Sehingga kamu harus cintai musuhmu. Theodisi is antropodisi. Jadi saudara, kenapa kita bicara topik ini? Saya khawatir setelah 20 tahun sekolah ini berdiri, kita itu hanya mewisuda fanatik-fanatik, fundamentalis yang cuma cinta gerejanya, cinta denominasinya, cinta doktrinnya. Ngeri. Oleh karena kita tidak pernah melatih yang begitu. Kita melatih orang yang mencintai Tuhan Yesus. Dan mencintai Tuhan Yesus, ia akan rela dirugikan di dunia ini. Yesus mengatakan, jika orang pukul pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kalau itu bukan kata-kata Yesus, kita tidak perlu pikirkan. Oleh karena itu kata-kata Tuhan Yesus, saudara mesti pikirkan dengan sungguh-sungguh. Hanya itulah yang sebetulnya menjadi pertanda saudara adalah muridnya. Dia yang berkuasa untuk menyikat orang itu begitu aja. Dia tidak lakukan. Oleh karena tidak ada jalan lain untuk mematikan dosa. Kecuali saudara rela berkorban seperti Kristus di atas kayu salib. Biarkan dunia akan menghina-hina kita, menekan kita, mempersulit kita. Saudara membawa obor kebenarannya. Dan Tuhan yang nanti akan mengangkat saudara dan saya. Kita tidak perlu dukungan dari dunia ini. Kita hanya membutuhkan dukungan dari Dia yang sudah memulai dengan memberikan iman dalam hidup kita. Faith and theodicy. Dan kiranya ini menjadi bekal khususnya untuk beberapa belas mahasiswa-mahasiswi yang akan diwisuda hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu kami semua lemah, natur kami sebetulnya ingin membenarkan diri sendiri. Tetapi Tuhan kami tahu iman yang Kau anugerahkan.
Sehingga kami ingin belajar untuk membela Engkau. Tetapi dengan anugerah-Mu. Membela sama seperti Kristus yang rela untuk berkorban. Tolong kepada kami semua yang akan diwisuda pada hari ini. Karena anugerah Tuhan bersama dengan mereka. Karena apa yang mereka pelajari di tempat ini, esensinya mereka tangkap. Yaitu mereka belajar untuk mengenal dan mengasihi Engkau. Tuhan dengar doa kami. Tolonglah kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami sudah berdoa. Amin.